الرحمن علم القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik, anak-anak pelajar yang hadir, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kita kaji subuh ini diambil dari kitab Al-Mu'jam Al-Awsat karya Imam At-Tabrani. Maka bagi yang menulis dalam kurung HR Tabrani, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hadis ini juga disebutkan dalam kitab Syu'abil Iman karya Imam Al-Baihaqi. Maka koma HR Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi banyak hadisnya dalam As-Sunan Al-Kubra, banyak juga dalam Syu'abil Iman. Hadis ini ada dalam kitab Syu'abil Iman. Hadis ini juga dimuat oleh Imam Al-Bazzar dalam kitab Al-Musnad. HR Al-Bazzar. Kalau begitu tiga. HR Tabrani, Al-Baihaqi dan Al-Bazzar. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdurrahman. Diriwayatkan dari seorang periwayat bernama Abdurrahman. Dia meriwayatkan dari ayahnya bernama Ibnu Abi Bakrah, meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Status kualitas hadis ini diteliti oleh para ulama, di antara yang meneliti bernama Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Kalau ada orang menyebut nama Imam Ibnu Hajar, itu ada dua. Satu Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis, ahli fikih. Yang satu lagi Ibnu Hajar Al-Haythami. Dua-duanya bermazhab Syafi'i. Yang ini saya kutip pendapat Ibnu Hajar Al-Haythami. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami mengenai hadis ini? Rijaluhu muwaththaqun. Para periwayatnya terdiri dari orang-orang yang thiqah. Thiqah, seorang periwayat hadis baru disebut dapat gelar thiqah kalau dia memiliki dua. Yang pertama adil, yang kedua dhabit. Adil, menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil, menjaga muru'ah. Kata orang Melayu, marwah. Adil. Yang kedua dhabit, kuat ingatan. Jangan sampai dia salah menghafal. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, rijaluhu muwaththaqun. Periwayat-periwayat hadis ini thiqah, terpercaya. Tapi ulama ikhtilaf. Kalau ada satu pendapat saya sebut satu pendapat. Kalau ada dua pendapat saya sebut dua pendapat. Kalau ada tiga pendapat kita sebut tiga pendapat. Kalau ada tiga pendapat kita sebut satu, berarti kita berkhianat. Namanya pengkhianatan ilmiah. Boleh nih Pak Ustaz? Boleh. Padahal ikhtilaf sebutkan. Menurut Imam Abu Zur'ah, hadis ini fi sanadihi dha'fun. Ada dhaifnya. Menurut Imam Al-Ajluni, kata dia fi sanadihi dha'f dalam kitab Kashful Khafa. Untuk apa Ustaz riwayatkan, Ustaz sampaikan, Ustaz sebutkan hadis yang ada mengandung dhaif? Saya mau menjelaskan bahwa kalau menurut ulama ini sahih, bisa jadi menurut ini dhaif. Karena masalah sahih dan dhaif itu adalah masalah ijtihad. Sama tentang masalah fikih. Kurban itu hukumnya wajib
kata mazhab Hanafi. Kata mazhab Syafi'i sunnat muakkad. Makanya perlu mengkaji masalah perbandingan mazhab. Masalah hadis ini begitu juga. Makanya kalau ada mahasiswa tulis skripsi status hadis dhaif menurut Syekh Albani, status hadis sahih menurut Syekh Albani, tak saya terima. Saya bukan mau mempersulit-sulit entah, enggak. Jangan sebut nanti Abdul Somad mempersulit mahasiswa, enggak. Tapi saya mau mengajarkan, ambillah pendapat dari banyak ulama. Jadi Syekh Albani peneliti hadis, masukkan, tak masalah. Tapi tengok juga pendapat apa kata Syekh Mahmud, Syekh Sa'ad, Syekh Mahmud Sa'ad Mamduh. Apa kata pendapat Syekh Muhammad Mustafa Al-A'zami? Apa kata pendapat Syekh Hasan As-Saqaf? Apa kata pendapat Syekh Abdullah Al-Ghumari? Apa kata pendapat para ulama hadis yang lain, Syekh Suhaim Al-Arnaud? Nanti setelah anda sebutkan 1, 2, 3, 4, menurut saya begitu. Nah, ini tentang masalah mengambil pendapat. Andai hadis ini dhaif, andai dhaif, tak bolehkah diriwayatkan? Boleh. Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi, selama hadis itu tidak dalam masalah akidah tauhid, bukan dalam masalah hukum halal haram, bukan dalam masalah yang ada periwayatnya kadzab, pendusta, dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Ada hadis sahih yang menaunginya sebagai pagar hukumnya, sebagai payung hukumnya, dan dia pula untuk fadail a'mal, motivasi beramal, maka tak jadi masalah. Begitu kata Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Termasuklah hadis yang kita kaji subuh ini, ada beberapa pendapat. Oh, hadis dhaif itu tak bisa diterima sama sekali Pak Ustaz. Kalau dia sudah dhaif, buang, campakkan. Buka kitab At-Targhib wa Tarhib 1000 halaman. Pulang saya ke Pekanbaru tahun 2008. Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, imam besar di Islamic Center Bangkinang. Saya diminta mengajar seminggu sekali, sepekan sekali. Ustaz mengajarkan kitab At-Targhib wa Tarhib. Ya, banyak sekali hadis-hadis dhaif ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri. Itu kan tidak kutubus sittah, tak termasuk dalam kitab yang 6. Di dalam Sunan Abi Dawud ada hadis dhaif, di dalam Sunan Nasa'i ada hadis dhaif, dalam Sunan Tirmizi ada hadis dhaif, dalam Sunan Ibnu Majah ada hadis dhaif. 4 kitab sunan ini ada hadis dhaif. Itu menunjukkan bukan mereka tak tahu hadis itu dhaif, mereka tahu. Menunjukkan hadis dhaif boleh diriwayatkan kalau cukup syarat. Imam Bukhari ada meriwayatkan hadis dhaif? Ada. Berani Ustaz mengatakan dalam Sahih Bukhari itu ada hadis dhaif? Dalam Sahih Bukhari tidak ada hadis dhaif. Tapi jangan lupa, Imam Al-Bukhari bukan cuma punya kitab Sahih Al-Bukhari, dia punya kitab At-Tarikh Al-Kabir. Walaupun Tarikh Al-Kabir itu buku biografi periwayat, tapi di dalam dia banyak juga sebutkan hadis, dan ada yang dhaif. Imam Bukhari punya kitab Adabul Mufrad, di dalam kitab itu ada, bahkan bukan ada, banyak hadis dhaif. Jadi kalau ada orang mengatakan Imam Bukhari ada meriwayatkan hadis dhaif, ada dalam kitab Adabul Mufrad, tapi katanya sahih semua. Betul, dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyami 7275, itu sahih semua. Tapi dalam kitab yang lain ada dia meriwayatkan hadis dhaif. Siapa lagi yang lebih hebat dari Imam Al-Bukhari? Gurunya Imam Al-Bukhari. Siapa itu? Imam Ahmad bin Hanbal, yang kita kenal dengan Imam Hambali. Itu gurunya Al-Bukhari. Dan Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab hadis bernama kitab Al-Musnad. Bisa disebut Musnad Ahmad bin Hanbal. Dan dalam Musnad itu banyak hadis. Disebutkan ke isi. Ughdu
Rasulullah SAW bersabda, "Ughdu." Diambil dari kata ghada yaghdu. Di awal hari, di awal hidupmu, jadilah engkau. Isi hadis ini bercerita, jadilah 4, jangan yang kelima. Kalau mau pilih 4 nih, 1, 2, 3, 4, pilihlah. Tapi jangan engkau jadi yang kelima. Ini isi hadisnya. Ughdu, jadilah engkau. Awalilah hidupmu, awalilah harimu, awalilah niatmu. Ughdu, menjadi apa? Aliman. Yang paling the best, paling bagus. Alim. Tapi penggunaan kata alim dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia agak lain. Ibu punya anak, lalu anaknya rajin ke masjid, pakai baju koko, pakai peci. Kawan ibu akan mengatakan, "Oh, anak kamu alim ya." Nah, itu bukan alim. Anak yang rajin ibadah, bahasa Arabnya abid, ahli ibadah. Orang alim itu artinya orang berilmu. Jadi banyak sekali kata-kata serapan dari Arab setelah masuk ke bahasa Indonesia berubah maknanya. Jadi orang kita ini suka merubah-rubah. Abid, ahli ibadah. Oh, suami kamu orangnya sederhana ya, pakaiannya biasa aja. Alim dia ya. Itu bukan alim. Zahid, sifatnya zuhud. Orangnya zahid, orang zuhud, hidup low profile, itu zuhud. Sedangkan alim, orang berilmu. Yang saya hormati, ini mana cerdik pandai, alim ulama. Apa beda alim sama ulama Pak Ustaz? Kalau satu orang alim, kalau 3 orang ulama. Jadi kalau ada orang nyebut para alim ulama, 1, 2, dan 3 orang. Alim 1 orang. Kalau 2 orang aliman. Kalau 3 orang ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Maka jadilah engkau yang pertama ughdu aliman. Jadilah engkau orang yang alim, berilmu. Tapi kalau sudah disebut kata alim, yang terbayang di pikiran orang, kalau disebut kata apel, terbayang buah apel. Kalau disebut kata kucing, bayang kucing. Kalau disebut kata alim, orang bayangnya ini tokoh agama, kiai, buya, ustadz. Maka dalam Islam alim artinya orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu ulama, orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah engkau anakku yang pertama aliman, orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu beda ilmu dengan pengetahuan. Ilmu mendatangkan keyakinan dan merubah perilaku. Sedangkan sekedar tahu, sama macam orang baca Quran. Ada fakir miskin terlunta-lunta. Oh, sekedar tahu aja. Tidak memberikan efek pada dirinya. Sedangkan ilmu, maka dia punya pengetahuan yang merubah perilaku. Maka tak bisa diterjemahkan ilmu, diterjemahkan menjadi knowledge. Bahasa Inggris tak bisa. Karena knowledge itu murni pengetahuan saja. PM 194 Z. Yes, abu-abu metalik. Itu kaca masih terbuka. Mohon ditutup karena banyak barang di dalam. Nah, ini tidak berilmu nih. Bukan berarti tak tahu. Alim itu tahu. Karena mau cepat belajar, saking semangatnya lupa. Tak apa-apa, balik, tutup kaca balik. Takutnya kita tak berilmu, balik berilmu. Maka dalam Islam, kalau engkau mau jadilah yang pertama aliman, menjadi orang yang berilmu. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa, dia tidak bisa memberi apa-apa. Itu sudah menjadi hukum alam. Faqidus syai' tidak punya apa-apa, maka dia tidak bisa beri apa-apa. Apa yang bisa kita berikan tentang ilmu kalau kita tak punya ilmu?
Ustadz membanggakan diri dalam masalah agama. Bukan dalam masalah agama, dalam segala hal. Saya pulang mampir ke Masjid Al-Falah. Sampai di Masjid Al-Falah, saudara-saudara kita dari Okura sudah siap dengan kudanya di situ. Ustadz, kita ke bawah sebentar. Yalah, Ustadz mau kami ajari naik kuda. Barulah saya merasa jahil, tak berilmu dalam masalah kuda ini. Mau naik pakai kaki mana pun tak tahu. Cara memegang talinya pun tak tahu. Oh, megangnya begini. Kita mesti berilmu. Barulah kita paham begitu hebatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik kuda dari kota Makkah ke Madinah, naik kuda dari kota Madinah ke perang Badar 150 km. Bayangkan sehatnya itu. Berapa umur dia waktu itu? Nabi naik kuda dari kota Madinah ke Badar pada saat perang Badar tahun kedua. Nabi SAW hijrah tahun pertama umurnya 53 tahun. 2 tahun di Madinah tambah 2, 53 tambah 2, 55 tahun naik kuda 150 km. Bayangkan sehat Nabi SAW. Muhammad SAW umur 5 tahun sedang gagah-gagahnya jadi panglima perang naik kuda. Umat Muhammad 55 sedang membawa map untuk ngurus pensiun. Mohon maaf, jangan tersinggung bapak yang mau pensiun. Nabi Muhammad itu alim dalam segala hal. Dalam masalah dagang, dia paling alim dalam masalah dagang. Pertemuan dia dengan Khadijah itu bukan dalam pengajian. Khadijah bertemu dengan Nabi SAW bukan dalam masalah hadis, bukan ketika mengkaji tafsir, tapi Khadijah tertarik karena barang dagangannya selalu habis. Yang punya barang dagangan Khadijah, yang membawakan dagangan ini sistem mudharabah bagi hasil. Muhammad SAW ditemani seorang bernama Maisarah. Maisarah itu laki-laki, jangan bayangkan perempuan. Maisarah. Lalu kemudian Khadijah memanggil Maisarah. Maisarah, ya, ini barang dagangan kita melejit terus kalau anak muda ini yang bawa. Kasih tahu sama dia, mau tak dia nikah sama saya? Menikahlah Nabi SAW dengan Khadijah dalam pertemuan bisnis dagang yang luar biasa. Nabi itu dagang gimana? Kalau barangnya bagus, dia bilang ini bagus, harganya sekian. Kalau barang ini tak bagus, dia bilang tak bagus, harganya sekian. Dulu sistem dagang begini diajak orang. Mana laku barang kalau kita ngomong tak bagus, Pak Ustaz? Sekarang sistem itulah yang dijalankan orang. Kalau mangganya bagus, nih harganya sekian. Kalau mangganya kurang bagus, nih harganya sekian. Kalau tak bagus sama sekali, nih harganya sekian. Dan itulah yang dikejar orang. Siapa yang memakainya? Cina, yang dibuat Nabi SAW. Oleh sebab itu, maka anak-anak kita pesankan kamu mesti alim, tapi bukan cuman alim dalam bidang agama. Kamu alim dalam bidang pertanian, tapi kamu juga paham Quran dan hadis. Kamu alim dalam bidang naik kuda, memanah. Ustaz coba manah dulu Ustaz. Saya cobalah memanah. Untung masih kena busa itu, walaupun tak tepat. Nabi SAW mendoakan sahabat, Allahumma saddid sahmahu, ya Allah tepatkanlah anak panahnya. Nabi menyusun 70 pemanah di atas Jabal Ruman. Para sahabat-sahabat itu adalah orang-orang yang alim. Sekarang pemuda dan olahraga, dinas pemuda dan olahraga bingung mencari atlet-atlet pemanah. Saking susahnya mencari atlet pemanah kita. Remaja-remaja masjid kita ini mesti dilatih lagi dengan orang yang alim. Kun aliman, jadilah engkau menjadi orang yang alim. Saya ingin membuka cakrawala kita semua. Jangan kalau sudah disebut alim itu orang yang paham agama. Agama dijadikan sebagai salah satu komoditi agama. Siapa yang belajar agama masuk surga. Siapa yang belajar fisika masuk neraka. Siapa yang belajar bahasa Arab masuk surga. Siapa yang belajar bahasa Inggris masuk neraka.
dalam Islam semua ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam asma, nama. Menurut ahli tafsir makna asma itu adalah semua ilmu pengetahuan, bahasa, ilmu semua. Makanya Islam tidak mengenal dikotomi, pembagian antara ini agama dan ini bukan agama. Tapi agama itu fardu ain. Saya harus tahu cara sholat, karena saya tidak mungkin sholat kalau saya tak tahu hukum fikih sholat. Bersuci, air suci mensucikan. Darah bisul, darah jerawat, darah nyamuk, kapan dia menjadi najis, mimisan. Bagaimana tentang perempuan, saya punya istri, punya adik perempuan, punya keluarga. Bagaimana kalau dia mengalami istihadah? Itu yang dikaji di sini kan Ustaz Samsudin Mu'air dengan Dr. Mustafa Umar, dengan Ustaz Hasbullah. Itu semua dikaji. Apa maknanya? Masalah agama merupakan kajian, tapi ada bonus tambahan. Al-Haythami Ibnul Haytham, pakar optik, penemu optik pertama dalam sejarah, Ibnul Haytham. Al-Khawarizmi, Khawarizm, payah mereka menyebut Al-Khawarizm, mereka sebut logaritma. Orang Islam, matematik. Sampai hari ini patungnya masih ada di Andalusia, Spanyol. Pakai sorban besar, 2 lapis, satu hitam di dalam putih, di luar hitam. Pakai jubah 2 lapis, pakai sorban, memegang buku sebelah kiri, merenung sebelah kanan. Patung Averroes, mereka di Spanyol menyebutnya Averroes. Ternyata dalam buku literatur Islam disebut dengan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd, kitabnya di Islam Sentembang dulu dikaji Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Judul kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Bacaan wajib di Gontor. Anak-anak Gontor baca fikih perbandingan mazhab. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kenapa orang fikih patungnya ada di Spanyol? Yang membuat bukan orang Islam, orang kafir. Apa kepentingan orang kafir fikih? Ternyata Averroes Ibnu Rushd bukan sekedar ahli fikih, tapi juga dia adalah filosof. Orang barat tidak penting fikihnya, tak perlu bagi mereka itu masalah laki-laki perempuan bersentuhan batal apa tak batal, apa hukum akikah, itu tak peduli mereka. Tapi kenapa mereka penting dengan Averroes Ibnu Rushd? Karena mereka mengkaji aspek filsafat. Bisa dia menjelaskan apa itu filsafat Pitagoras, apa itu filsafat Socrates, Demokritos, Thales, semua Aristoteles dari Yunani itu bisa dijelaskan. Artinya apa? Mereka menguasai bahasa Yunani, mereka memahami filsafat, tapi di kepalanya juga paham Al-Quran, hadis dan fikih. Inilah yang mau dikombinasikan sekarang lewat sebuah kurikulum bernama integrated kurikulum, integrasi kurikulum. Anak bapak ibu fakultas pertanian, anaknya kuliah di mana? Fapertapet, fakultas pertanian dan peternakan. Tapi paham Al-Quran, paham hadis, paham fikih, karena dia wajib mengambil 12 SKS alias 6 mata kuliah. Quran, hadis, fikih, akidah, bahasa Arab, sejarah Islam. 2 SKS, 2 SKS. Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, sejarah Islam, bahasa Arab. Maka dia pun akan paham. Saya baru memahami ini penting waktu ceramah di Pekanbaru. Saya merasa ini ilmu tak begitu penting. Saya ceramah di masjid sana masalah hadis, ceramah di masjid ini masalah hadis. Waktu mau Ramadan kemarin diminta masalah fikih puasa tanya jawab. Kemudian diminta bedah buku 37. Ustaz nanti ceramah masalah kurban. Tapi begitu sampai di perkampungan suku Talang Mama, disitulah baru saya paham. Andai aku dulu kuliah di Fapertapet, maka hari ini aku akan bisa menjelaskan cara bercocok tanam yang baik pada suku Talang Mama, cara beternak ikan lele, cara membuat karamba, cara beternak sapi, cara beternak kerbau. Disitulah baru mereka akan datang. Semua suku-suku yang terkebelakang, karena kita tak bicara agama, dibuat pengajiannya depan masjid.
supaya mereka dekat ke masjid. Lama saya termenung. Itulah yang dikuasai para ulama dulu. Kenapa setiap negeri yang disinggahi oleh Syekh Abdul Wahab Rokan mengislamkan suku Sakai, suku Terasing, di situ dia buka aspek pertanian, ada perdagangan. Mahasiswa sudah ada yang menulis tentang itu. Ulama multi talenta, paham perdagangan, paham pertanian. Jadi sekarang kalau ada orang merasa alim, tak ada orang lebih alim daripada dia, ini orang sebenarnya jahil. Karena kalau dibandingkan dengan ulama-ulama yang dulu, mampu mereka dalam bidang-bidang pertanian ini. Seorang ulama besar, Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi, di bendungnya sungai Batang Lubuh di Pasir Pangarayan itu, dibendung, dibuat irigasi sehingga masyarakat bisa bertani subur. Setelah masyarakat bertani, padinya berhasil, baru cerita agama. Ayo kita membendung ini, diajak masyarakat buat irigasi, dan dengan pengetahuan keilmuan dia. Jadi setelah orang bercocok tanam, pagi ini bisa ngajak di masyarakat kota. Masyarakat kota memang berpikiran. Makanya yang kemarin waktu di suku Talang Mama, yang banyak jamaah pengajiannya bukan jamaah Ustadz Abdul Somad, yang banyak pengajiannya jamaah Ustadz Mahmud. Judul pengajiannya apa? Bagaimana cara membuat sarang kelulun. Disitulah saya iri, ini banyak sekali jamaahnya, sampai batin-batin dukun-dukun talang yang tak beragama itu pendatang. Kata mereka menengok cara membuat sarang kelulun. Begitu ternyata dakwah itu. Nah, yang lalu tak dapat diulang lagi, apa boleh buat? Akan datang. Bayangkan Bapak Ibu, kalau dia sarjana pertanian, sarjana ekonomi, sarjana politik, sospol, tapi mengerti agama, inilah orang yang alim. Muhammad SAW yang teralim di antara yang alim. Maka dia panglima perang, strategi perang. Dia juga seorang pemimpin ahli politik, 10 tahun memimpin Islam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Hai anakku, jadilah engkau 4, jangan sampai kau jadi yang kelima. Yang pertama, aliman. Yastaghfir lahu man fis samawati wal ardh. Semua yang di langit, yang di bumi, memohonkan ampun kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Yang bisa mengajarkan kebaikan itu adalah si alim tadi. Hatta al-hutu fi juhriha, hatta al-hutu fil bahri, sampai ikan-ikan di dalam laut memintakan ampun untuk dia. Ikan-ikan di dalam kolam memohonkan ampun untuk dia. Hatta al-namlatu fi juhriha, semut-semut di dalam lubang kayu, anai-anai di dalam lubang tanah memintakan ampun untuk dia. Begitu dalam kitab Sunan Ibni Majah dalam bab Muallimun Nas Al-Khair, orang yang alim mengajarkan ilmu kepada orang banyak. Makanya saya guru, saya profesi saya guru. Cuman di tempat kita guru itu bertingkat. Kalau dia di madrasah ustad, kalau dia di SMA guru, kalau dia di kampus dosen. Saya guru. Arti dosen itu Pak Ustaz? Lama saya dulu kau tanya dosen, dosen itu artinya pengajar di universitas. Apa yang Ustaz jelaskan di situ? Ya mata kuliah keahlian saya. Mata kuliah keahlian saya hadis, ulumul hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i. Sejak mengajar sampai sekarang itu saja. Tapi orang-orang yang mengajar umat tidak terbatas ruang kelas, tidak terbatas fakultas, maka hidup yang paling indah ini adalah menjadi guru. Guru tak mengenal pensiun. Saya banyak ketemu pejabat-pejabat di Riau. Bapak, saya tidak terikat dengan dinas lagi Pak Ustaz, tapi saya sekarang menjadi guru bangsa. Saya mengisi seminar adik-adik mahasiswa, saya mengisi seminar tentang masalah kepemimpinan, saya mengisi seminar tentang masalah politik. Malah saya sekarang lebih fresh, lebih muda. Kenapa Bapak bisa jadi muda? Dulu waktu saya aktif dipanggil orang Bapak, sekarang di kampus malah saya dipanggil Abang.
Jadi ternyata kalau mau panjang umur jadi guru lah. Kenapa begitu? Karena guru itu tak pernah putus amalnya walaupun dia sudah dimakan cacing tanah. Apalagi kalau kajiannya diupload di youtube.com. Didengar orang, dibaca orang, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Bapak yang pernah punya karir di pemerintahan daerah, di kantor, apa yang bisa ditulis? Tulis. Lalu saya anjurkan, ibu tulis biografi ibu, bapak tulis biografi. Perjalanan saya dulu di sini sekian tahun di sini. Karena Riau memerlukan tokoh panutan. Anak-anak kita ini ke depan, kalau tokoh-tokoh di Riau tidak menulis biografi hidupnya, mereka akan kehilangan. Maka dituliskan. Bapaknya sudah meninggal, anaknya masih hidup. Saya suruh anaknya, nanti pada saat peringatan begini-begini, tulis. Kenapa? Dia akan tetap bisa mengajar walaupun sudah mati. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia akan dapat pahala seperti orang yang menunjukkan pada kebaikan tersebut. Jadilah engkau yang pertama aliman, dengan syarat jangan batasi hanya alim dalam bidang agama, tapi multi talenta, multi keilmuan. Yang kedua, au muta'alliman. Saya nih Pak Ustadz orangnya tidak alim, dalam bidang agama pas-pasan, dalam bidang pertanian juga begitu. Kawan saya nanam semangka besar, saya cuma sebesar degenggam aja. Tak bisa saya mengajar nih Pak Ustadz. Oke, tak bisa aliman. Pilih yang kedua. Apa itu? Muta'alliman. Muta'allim, mau belajar. Kalau orang sudah mau mengajar, dia ilmu. Ada pula mau dia belajar, berarti dia sadar dirinya jahil. Yang parah ini, bodoh tak terajar, pintar tak terikut. Diletak di muka menyipak, di belakang menanduk. Inilah. Diajak sholat di Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Imamnya di situ orang yang juara internasional, Ustadz Indra Gunawan, juara internasional di Kuala Lumpur. Ustadz Zamri, juara internasional di Suriah kalau tak salah. Ustadz macam-macam. Lalu kemudian ketika kita sholat, ada juga orang mengatakan, macam mana bunyi imam ni? Nampaknya kurang makharijul huruf. Dikumpul ke semua qori-qori di dunia ini, mereka itu juara satu. Andai ada musabaqah dunia akhirat, juara juga mereka. Ada juga lagi salah. Ini alim tidak, muta'allim pun tidak. Saya kebetulan satu kendaraan dengan Ustadz Indra Gunawan. Kami mau pergi pengajian ke Selat Panjang. Ini saya manfaatkan nih. Kebetulan ada orang alim ini, satu mobil. Nanya-nanya, Ustadz Indra, iya. Itu betul Ustaz, imam-imam Masjidil Haram itu tak pakai lagu. Katanya tak ada lagunya. Oh, ada lagunya itu Ustaz. Mari kita dengar satu-satu. Syekh Surem, ini lagunya. Syekh Sudais, ini lagunya. Syekh Mu'ayyid, ini lagunya. Oh, jadi kalau begitu ada lagu mereka. Ada. Kenapa ada Ustaz yang mengatakan imam-imam di sana tak pakai lagu? Dia tak paham lagu. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka. Oh begitu Ustaz ya. Jadi ketika kita sudah merasa diri kita alim, disitulah kita sebenarnya jahil. Maka manfaatkan. Nampak orang alim, Ustaz tolong dengarkan bacaan Al-Fatihah. Maka saya, jangan Bapak Ibu heran, kenapa Ustaz hadir di majelis itu? Kenapa Ustaz Somad itu hadir di majelis itu? Saya ingin belajar. Ustaz, nanti datang ulama banyak ini dari India, Pakistan, Bangladesh. Mereka berkumpul nanti di Kubang. 20.000 orang akan datang. Datang saya ke sana. Dimasukkan mereka ke tempat ruangan para ustaz. Saya kemari mau belajar, bukan mau mengajar. Dipertemukan dengan para ulama. Saya lihat bagaimana mereka ceramah. Oh, begitu ulama-ulama Pakistan itu ceramah. Apa yang Ustaz pelajari dari situ? Selama ini Abdul Somad kalau ceramah dia memperhatikan jamaahnya.
Kalau jamaahnya respon, lama dia ceramah. Kalau jamaah itu mengantuk, cepat-cepat ditutupnya. Ulama Pakistan tidak. Begitu dia sampai, dia pegang mikrofon, dia ngomong aja. Orang mau jalan, orang mau ngomong, dia nak. Oh begitu cara. Yang penting sampaikan. Jadi saat itu saya sedang belajar. Makanya belajar bukan lewat buku. Belajar bukan hanya sekedar jumpa orang. Man salaka tariqan, siapa yang melewati melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mengambil ilmu di jalan itu, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dia dimudahkan Allah jalan menuju surga. Saya berangkat dari rumah, dari Panam. Bapak berangkat, ada yang dari Kulim, ada yang dari Bangkinang, ada yang dari Kuok, ada yang dari Pangkalan Kerinci, bahkan ada yang dari sore. Berkumpul kita semua ini. Siapa yang paling besar pahalanya? Yang berniat menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dari langkah kaki kanan, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, niat menuntut ilmu, muta'alliman, fahuwa fi sabilillah, maka dia seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tapi jangan pula gara-gara ini tak balik-balik sampai sore. Abang di mana? Masih di luar lagi. Kenapa tak pulang? Biar banyak pahala jihad hari ini, Adilda. Terhitung jihad hanya ketika sampai pengajian tanya jawab. Adapun di tempat lontong itu tak jihad lagi. Itu sekedar pahala makan saja. Jangan semuanya katakan jihad. Nah, maka jadilah engkau aliman. Kalau tidak sanggup, au muta'alliman, belajar. Adik-adik yang sampai ke Mesir kemarin, mereka sudah sampai, kirim kabar ke saya, Ustaz Abdul Somad, kami sudah sampai, alhamdulillah, kami sangat inginlah, kakak-kakak kami sudah kami ketemu semua, kami ingin betul lah Ustaz Abdul Somad mau datang kemari. Saya bukan sekedar mau, saya meninggalkan Mesir tahun 2002, sekarang sudah 2016, 12 tahun sudah saya tinggalkan. Sangat ingin kalian doakan saya panjang umur, badan sehat, murah rezeki, saya akan datang ke Mesir, tapi untuk belajar. Andai panjang umur, murah rezeki, libur semester, saya mau belajar lagi. Datang ke halaqah Syekh Ali Jumat, datang ke halaqah Syekh Ma'bad, datang ke halaqah Syekh Mahmud Said Mamduh, datang ke halaqah. Halaqah artinya halaqah, lingkaran. Karena sistem belajar di masjid itu lingkaran-lingkaran. Karena kalau kayak mikrofon ini suaranya menyambung-nyambung ke sana, tapi kalau lingkaran di sana, lingkaran di sini, ada lingkaran kajian hadis, ada lingkaran kajian tafsir, ada lingkaran kajian usul fikih, ada lingkaran kajian fikih, maka halaqah-halaqah di masjid itu mau saya datangi lagi, mau belajar lagi, mau membaca kitab lagi. Tidak pernah kita ini merasa alim, tapi kita mesti muta'allim. Musibah ini orang sudah merasa alim. Orang zaman sekarang kalau udah ada pengajiannya agak 3 kali rutin dalam seminggu, itu dianggapnya dia sudah satu level sama Imam Syafi'i. Udah tak mau lagi datang muzakarah, udah tak mau lagi datang baca kitab, udah tak mau datang mengaji. Coba tengok kemarin, malam waktu pengajian dengan Syekh Muwaffaq, oh ramai, penuh. Tapi ketika pengajian sanad pagi, mungkin bapak-bapak sibuk bekerja, tak sempat. Bagi orang yang ingin belajar tentang masalah khusus keilmuan, itu saya duduk dengan Dr. Mustafa Umar. Beginilah keadaan masyarakat kita yang sudah merasa alim. Na'udzubillah. Ketika orang merasa dirinya berilmu, musibah sedang terjadi. Maka jangan pernah merasa belajar ini macam berjalan di tepi pantai. Ketika kita berjalan di tepi pantai, mulai kaki kita tenggelam, mata kaki agak ke tengah lutut, agak ke tengah pinggang, agak ke tengah dada, agak ke tengah leher. Makin ke tengah kita makin tenggelam, air makin tinggi, semakin terasa jahil, kita tak punya apa-apa. Itu yang dikatakan Buya Hamka. Dulu ketika aku baca 1-2 kitab, aku merasa aku yang paling hebat. Tapi setelah aku baca 100-200 kitab, aku terasa makin bodoh, makin jahil. Dulu saya waktu masih di sekolah memegang tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Oh, merasa ini yang paling hebat. Begitu sampai di Mesir melihat tafsir Al-Kabir,
1 meter panjangnya. Rupanya yang dibawa dulu kecil. Sekarang orang baca semeter, dipikul kalau mau dibawa. Dulu membaca kitab Zakaria Al-Ansari, Imam Mazhab Syafi'i, kecil, rasa sudah hebat, kitab kuning. Begitu melihat kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillah Syekh Wahbah Zuhaili 11 jilid, rupanya tak ada apa-apanya bacaan kita dulu. Maka kita senantiasa merasa muta'alim. Makanya kami dulu setiap musim libur semester itu para ulama-ulama Al-Azhar yang mengajar di Damaskus, yang mengajar di Makkah, yang mengajar di Madinah, yang mengajar di Imam Muhammad Ibn Saud Riyadh, itu pada pulang ke Kairo libur. Dan mereka ini membuat pengajian. Kami datang, pergi datang ke sana, ada pengajian Syekh Yusuf Al-Qardawi, datang. Pergi datang ke pengajian Syekh Said Sabiq, penulis kitab fikih sunnah, datang. Masalah paham kami itu tak pernah meningkat. Diajak saya oleh Ustaz Misran, pimpinan pondok pesantren IBS, Islamic Boarding School. Itu kakak kelas saya dulu. Abdul Somad, malam ini kita pergi ke Masjid Al-Hadiyul Islami. Di mana itu bang? Di sana. Ada pengajian siapa? Malam ini Said Sabiq mengajar. Said Sabiq yang nulis fikih sunnah. Iya. Oh, saya sangka sudah meninggal, masih ada orangnya. Pergilah kami ke masjid. Oh, saya melihatlah Syekh Sayyid Sabiq. Saya sangka orang yang besar, orangnya kecil. Pakai jubah Azhar, pakai topi Azhar, putih, merah, ada jambu. Bicara. Oh. Paham nanti kata saya? Enggak. Kenapa nanti tengok? Tak, saya senang aja nih. Sudah tua betul, tak jelas lagi apa yang dicakapkan. Karena sudah tua, sudah sepuh. Tapi yang penting datang, mengambil barakah, mengambil sanad keilmuan, melihat wajah ulama. Tapi jangan terlalu ekstrim, sampai-sampai meriwayatkan hadis, man nazara wajhal ulama, siapa yang memandang wajah ulama, mahabbatan lahu, karena cinta, maka sama dengan ibadah sittina sana, 60 tahun, siyaman wa qiyaman, puasa sunat dan tahajud malam. Siapa yang memandang wajah ulama karena cinta, maka sama dengan salat malam dan jihad selama 60 tahun. Hadis palsu. Tak betul itu. Tapi datang menuntut ilmu karena ingin belajar, maka pahala jihad. Yang ketiga, au mustami'an. Yang paling bagus, aliman. Tak sanggup, muta'alliman, belajar. Tak juga sanggup, mustami'an, mendengar. Pak Ustaz, kemarin waktu baca kitab Arba'in Nawawi dengan Arba'in Ajluni dengan Syekh Muwafaq, kami putus asa lah Pak Ustaz. Masa dibuat syaratnya situ bisa berbahasa Arab? Karena dia ngomong Arab terus. Mau diterjemahkan terlalu panjang 2 kitab. Akhirnya kami datang Pak Ustaz. Jadi Bapak ngapain di situ? Mengangu aja kami Pak Ustaz. Jangan. Itu tak betul. Maka yang ketiga adalah mustami, mau mendengar, datang mendengar. Dengan mendengar itu membangkitkan semangat belajar. Mungkin kita tidak, setelah pulang dari sana bangkit semangat. Wahai anakku, aku tak bisa bahasa Arab, tapi engkau mesti bisa. Wahai cucuku, kami tak bisa membaca kitab, tapi engkau mesti bisa. Maka disitulah perlunya mustami. Hanya saja lembaga pendidikan kita ini tidak berorientasi dakwah. Kalau Al-Azhar itu orientasinya dakwah, makanya lokalnya aula besar. Fakultas Usuluddin itu besar sekali ya. Ramai orang datang. Dan tidak semuanya terdaftar menjadi mahasiswa. Makanya jangan heran nanti kalau masuk ke lokal Azhar banyak ketemu orang tua-tua itu mustami. Dia tidak terdaftar dan tidak dapat ijazah, hanya datang mendengar ulama. Waktu saya di Al-Azhar banyak di lokal itu sudah tua, datang sebagai mustami. Waktu saya di Darul Hadis Maroko pun begitu juga. Di ruangan kami saya lihat ada pakai jas, pakai dasi, sudah tua. Saya tanya, itu siapa? Itu pengusaha. Loh, ngapain dia di sini? Dia mau menjadi mustami. Aktif pula dia daripada kami lagi. Aktif bertanya, mendebat, dosen bertanya. Wah,
Mustami. Tapi di tempat kita ini tak ada. Lokal sudah dibatasi hanya boleh 30 orang. Lebih daripada itu. Tapi lokal saya, kalau ada yang dari fakultas lain, Pak Ustadz saya ini dari Paper Tapet, boleh ikut di luar lokal Ustadz, ikut. Ya datang. Nanti di psikologi jam sekian, nanti di sini. Saya jadi mustami aja Pak Ustadz. Ya, tidak ada daftar kehadiran, hanya sekedar ingin mendapatkan kajian. Ini kata Nabi, mustami'an. Apa beda sama mendengar dengan mustami'? Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami', bukan fasma'u. Fasma'u dengar, fastami'u dengar, perhatikan. Lebih dalam makna mustami', orang yang mendengar dan mau memperhatikan. Pak Ustadz, saya mendengar dan memperhatikannya dari internet. Kami download ceramah Ustadz itu banyak-banyak, lalu kami dengar, kami perhatikan, kami catat, kami sampaikan ke lokal. Bagus, baik, tak salah. Kalau kami tak paham, tanya. Nomor ada di situ, email ada di situ. Tanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mustami', mendengar dengan baik. Hari orang tak mau mendengar. Pokoknya ilmu dia saja. Dia baca sendiri, dia pahami sendiri, dia ajarkan sendiri. Maka kalau ada undangan tabligh akbar, datang. Paham, muta'allim. Kurang paham, mustami'. Menjadi orang yang paham, ngajar. Jadi narasumber, jadi peserta, atau jadi mustami'. Tanggal 8, jam 8. Tanggal 8 Oktober. Jam 8 pagi. Nanti akan ada di Masjid Mutmainnah, belakang Polda. Itu ilmu yang tak pernah saya sampaikan tentang tib nabawi, pengobatan cara Nabi. Bagaimana hadis-hadis ini? Tapi yang bicara di sana praktisi ruqyah, praktisi herbal, praktisi tib nabawi. Dokter ada, yang paham tentang ruqyah ada, yang paham tentang masalah terapis ada, hadir bicara mereka semua. Ini saya suka yang begini, makanya saya datang. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Kami dari Fakultas Kedokteran nih Pak Ustaz, mau ngundang Pak Ustaz. Oh, kalian salah sambung. Ini Ustaz Abdul Somad tak paham kedokteran. Kami mau Ustaz datang ke fakultas kami, Ustaz bicara saja tentang masalah otak. Nanti kami yang akan menjelaskannya oleh dokter kami, spesialis otak. Oh, suka saya mendapatkan pengetahuan yang baru. Makanya kita sekarang mulai model panel berdua. Ustaz cerita Quran hadis, Ustaz ini cerita tentang masalah kehamilan. Yang bicara nanti SPOG Pak Ustaz, spesialis kehamilan. Ustaz bicara tentang ayat-ayatnya, Pak dokter bicara tentang kehamilan. Bagus, asal jangan dibalik lah. Ustaz pula disuruh bicara kehamilan. Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada keahliannya, maka dia akan ngomong ajaib. Ajaib. Keempat, udu aliman, berilmu, au muta'alliman, belajar, au mustami'an, mendengar, au muhibban. Muhib diambil dari kata hub. Hub cinta, suka. Muhibban suka. Ada sekarang orang suka mengidolakan artis. Orang kalau sudah mengidolakan artis, maka semua cara artis hidup itu diikutnya. Mulai celana artis itu sobek-sobek, disobeknya celana dia. Mulai baju artis itu gantung pendek, gantung pula baju dia. Cuman bedanya artis itu putih, dia hitam. Semua artis itu bercerai di infotainment, dia ikut pula. Artis itu berzina, maaf cakap, diikut juga. Maka kata Nabi, muhibban, cinta kepada ulama, suka kepada ulama. Pengalaman saya pribadi, dulu waktu di sekolah, ternyata cinta saya ke guru-guru saya itu tak sama. Ke ustadz ini cintanya 20%, ke ustadz ini mana muhib, suka. Materi penting, metode jauh lebih penting. Yang mengajar amat sangat penting. Jadi kalau ada mengatakan materi kajian si Anu itu bagus, tapi metode yang menyampaikannya kurang bagus, ditambah lagi yang menyampaikan tak bagus.
Metode mengalahkan materi. Materi disampaikan dengan metode yang menyampaikan. Maka kita usahakan muhib, suka melihat ulama. Ramadan malam pertama tahun 2008. Saya duduk di situ sebelah kiri. Saya lihat jadwal Ramadan malam pertama 2008, penceramah Masjid An-Nur Dr. Mustafa Umar. Ini senior ini, Syekhuna. Saya pun datang. Saya mau belajar gimana cara ceramah itu. Saya tengoklah dia duduk di sini berceramah. Oh, ternyata ceramah itu tak perlu dengan suara kuat. Selama ini saya tengok ceramah, dia tak, dia biasa seperti ngobrol. Oh, setelah itu saya coba pula lah macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Jamaah sekalian, tertidur macam. Ternyata tak bisa ditiru gaya Ustaz. Datang pula saya ke ceramah Ustaz Nixon Hussein di Masmur. Ceramah dia di depan Ibu Maimanah Umar. Gini, itu senior saya juga. Datang saya ke Masjid Ar-Rahman, menengok gaya ceramah Ustaz Sekretaris MUI waktu itu senior saya juga. Begini cara mereka menyampaikan. Artinya apa? Mustami, mendengar, memperhatikan, mengambil, muhib, suka. Bagaimana sukanya saya ke ustaz-ustaz saya dulu membuat lebih ingat pelajarannya, maka bagaimanakah agaknya cinta Abu Hurairah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran kenapa sahabat itu bisa melekat hadis-hadis itu ke kepala mereka, karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, cintai aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, dalam masalah mencintai ulama, jangan sampai fanatik buta. Ini sekarang kita menghadapi dua orang yang ekstrim kanan sampai fanatik buta. Salah pun ustadznya itu tetap benar juga. Salah sudah tertangkap polisi, sudah ditulis di koran ustadz cabul. Ada sudah ditulis, tetap juga jamaahnya ikut. Ini kemudian melaporkan setelah selesai acara malam. Ini Pak Ustadz, ini sudah ditangkap polisi, sudah dipenjara gara-gara pelecehan seksual terhadap jamaahnya, dan dia tidak ada basic agama, cuman pandai ngomong agama saja. Banyak ibu-ibu tertipu dengan dia, tapi tetap ikut juga. Termasuk keluarga saya ikut. Pak Ustadz, kamu udah kasih tahu dia? Sudah saya kasih tahu. Apa jawaban mereka? Katanya masa lalu dia kita biarkan, itu urusan dia sama Allah saja. Ini fanatik buta. Satu sisi ada orang yang terlalu fanatik, sampai gurunya melakukan perbuatan haram pun dia tak punya kritik sama sekali. Na'udzubillah. Maka saya memilih jalan tengah. Selama dia masih mengikut Al-Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na. Tapi kalau dia sudah salah, maka kita mesti berani mengatakan ini salah. Ustaz Abdul Somad, kami ikut pengajaran engkau Ustaz, kalau engkau masih menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika engkau salah, ketika engkau keliru, maka kami yang akan meluruskan engkau pertama kali. Itu ucapan Umar Ibn Khattab. In kuntu sawaban, kalau aku benar, fa'inuni, kata Abu Bakar Siddiq ketika dia menjadi khalifah. Kalau aku benar, tolong aku. Wa in kuntu mukhti'an faqawwimuni, tapi kalau aku salah, kalian luruskan aku. Sekarang kita berhadapan dengan dua kelompok. Ekstrim kanan, salah pun gurunya, tetap dia ikut. Ekstrim kiri, hanya gurunya saja yang benar, selain daripada itu tak benar. Maka saya tak begitu mengajarkan. Selama ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyimpang dari ketentuan Al-Quran dan Sunnah, maka kita mesti cinta kepada dia. Dari cinta ingin mendengar, dari mendengar ingin menjadi murid, dari murid kita pun akan menjadi alim. Prosesnya mundur ke belakang, dari belakang maju ke depan. Jadilah engkau orang yang alim. Kalau kau tak sanggup alim, muta'alim, belajar. Kalau kau tidak sanggup mampu belajar, mustami, mau saja mendengar. Muhib, cinta.
Dibalik, cinta dulu. Setelah cinta baru mau mendengar. Setelah mendengar mulai belajar. Setelah itu menjadi alim. Jangan jadi yang kelima. Wala takun, wala jangan takun jadi al-khamis. Khamsah 5. Khamis yang kelima. Khamis hari Kamis. Khumus 1/5. Itu hurufnya sama semua. Kha mim sa. Khamsah 5. Khamis kelima. Khamis hari Kamis. Khumus 1/5. Khamis 50. Wala takun, jangan engkau menjadi al-khamis yang kelima. Fatahlaku, kau akan binasa. Kalau kau jadi yang kelima, engkau akan binasa. Apa yang kelima itu? Yang kelima itu adalah mu'adatul ulama wa bughdhuhum. Benci, memusuhi ulama. Mu'adat, memusuhi. Bughdhu, benci. Kalaupun benci, benci karena Allah. Kalaupun sayang, sayang karena Allah. Saya benci sama dia Pak Ustaz. Kenapa? Karena pendapatnya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Tapi kalau dia sudah lurus kembali, saya akan mengikuti pengajarannya. Jangan sampai engkau menjadi yang kelima. Fatahlaku, maka engkau akan binasa. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kaji kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekarang syuruk pukul 6 tambah 12 6 tambah 12 6:18 sudah masuk solat sunat isyraq. Dan sekarang 6:25 kita solat sunat isyraq 2 rakaat. Setelah itu kita akan buka tanya jawab insyaallah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dan persilakan untuk menuliskan pertanyaan, langsung kita serahkan kepada Ustaz Abdul Somad. Kemudian kami informasikan juga bagi Bapak Ibu yang berbahagia, pagi hari ini setelah kita melaksanakan sesi tanya jawab, yaitu tepat di jam 8 pagi ini, nanti ada kegiatan dari One Day One Juice dengan Olimpiade Pecinta Quran dengan musabaqah tilawatil Quran. Maka dari itu kami untuk kepada Bapak Ibu kami, supaya jamaah yang berbahagia yang punya waktu, mari kita saksikan bersama pembukaan Olimpiade Quran musabaqah tilawatil Quran di jam 8 pagi hari ini. Insya Allah juga akan dibuka oleh guru kita Bapak Ustaz Haji Abdul Somad LCMA. Dan kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita tuliskan di lembar kertas dan diserahkan ke podium ataupun ke meja Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Dalam rangka wudu aliman, jadilah engkau alim atau muta'alliman atau yang belajar. Maka bawalah anak-anak lajang kita, anak-anak gadis kita setiap malam Ahad, malam Minggu ke masjid ini. Ada Ustaz Doni, Ustaz Maliki, Ustaz Zul Umar, Doktor. Ustaz Somad tidak masuk, enggak, karena ini khusus untuk ustaz-ustaz yang muda-muda dan yang ganteng-ganteng ini. Bawa, ini khusus kajian anak muda. So tiap malam Ahad petang kemarin. Yang orang tua boleh, tak masalah. Dalam rangka muta'alliman, belajar. Bagaimana cara mengucapkan huruf H dengan huruf H? Pegang dada. Kalau H ada terasa bergetar. H. Kalau H tak ada getarnya. Gosok gigi dulu, kalau tak bergosok pingsan kawan semua. Kalau bergetar ha. Kalau tak bergetar Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika mengeluarkan ha, itu beda ha dengan ha. Berapa kali mengusap pada wudu menurut mazhab Maliki? Sekali. Mengusap kepala wudu mazhab Maliki sekali. Basahkan tangan. Setelah basah, sekali aja. Ke belakang, ke muka, menyambung ke telinga. Sekali. Basahkan tangan, ke belakang, ke muka, menyambung ke telinga. Sekali. Mazhab Maliki. Ada hadisnya Pak Ustaz? Ada. Hadis sahih. Nabi membuka imamah. Lalu yang mazhab yang sikit-sikit itu mana? Ada juga hadis. Nabi pakai imamah, sorban, lalu Nabi basah tangannya, dia usap 3 kali. Kena rambutnya. Ini tentang masalah mengusap kepala. Saya lebih condong ke mazhab Maliki tadilah Pak Ustaz. Ya tak apa-apa, ada dalil. Gimana sikap kita pada orang yang sudah buat kedua orang tua kita menangis? Bagaimana sikap kita kepada orang yang sudah membuat kedua orang tua kita menangis? Tengok dulu apa sebabnya. Kalau sebabnya masalah hukum, perkarakan dia ke pengadilan. Pencemaran nama baik, ada pasalnya, pasal pencemaran nama baik. Dihinanya bapak kita, dihinanya emak kita, tuntut dia. Ini negara hukum. Bahwa setelah dia minta maaf, kita memaafkan, itu maaf. Al-nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa. Al-ainu bil aini, mata balas mata. As-sinnu bis sinni, gigi balas gigi.
Wal juruha qisas, luka balas luka. Faman afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha, mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan, maka Allah akan memberikan balasan. Jadi dalam Islam itu ada hukum. Kamu kalau kamu buat mak bapak saya nangis, saya polda kan kamu. Saya tak takut, kata dia. Kita lapor polda, panggil dia, menggigil dia, mana takut, tolonglah cabut laporan. Samu saya maafkan. Jadi maaf itu setelah proses hukum. Karena kalau tidak, orang begini mesti dikasih pelajaran. Apa hukumnya bila bangunan tempat tinggal lebih tinggi daripada masjid? Tidak ada larangan rumah besar, rumah mewah mengalahkan masjid. Cuman ada namanya adab, malu kepada Allah Ta'ala, malu kepada para malaikat. Tapi kalau rumah tinggi, seandainya tak boleh rumah lebih tinggi daripada masjid, maka takkan mungkin berdiri istana Raja Fahad di atas Masjidil Haram. Itu yang di atas bukit Jabal Abi Qubais, itu istana Raja Fahad. Semua ulama-ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, tak melarang. Artinya membuat lebih tinggi daripada masjid. Tapi jangan sampai rumah istana megah mewah, masjid macam kambing. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ini perlu kita perhatikan. Jamaah memperhatikan daerah sekitarnya. Tapi di Pekanbaru alhamdulillah, rumah mewah-mewah, masjid juga megah-megah. Tinggal lagi orang yang punya rumah mewah itu mau ke masjid yang megah. Itu yang jadi masalah sekarang. Apa saja syarat pemberian nama anak Pak Ustaz? Syarat-syaratnya apa? Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Anak tergadai dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Sembelikan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambut. Wa yusamma, kasih nama pada hari ke-7. Nama yang paling bagus laki-laki adalah nama Nabi Muhammad Ahmad. Yang kedua, nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdul Rahman, Abdul Ghafur, Asmaul Husna, Abdul Mu'min, Abdul Muhaimin, Abdul Aziz, Abdul Jabbar, Abdul Muqtad, Abdul Khaliq, Abdul Bari, Abdul Somad. Nama ulama. Siapa nama anak bapak? Muhammad Mutawalli Sya'rawi, karena dia terkesan betul dengan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Paling tinggi nama Muhammad. Nomor 2 dinisbatkan kepada Allah. Nomor 3 nama-nama ulama yang baik-baik. Nomor 4 kata tapi maknanya baik. Anak Ustaz, saya ambil yang level 2, Abdullah. Mizyan Hazik Abdullah. Mizyan bahasa Maroko artinya baik. Hazik artinya berilmu. Saya ingin dia baik dan berilmu. Karena sekarang banyak orang berilmu tak baik, orang baik tak berilmu. Maka saya mau dua-duanya ada. Berilmu baik. Abdillah. Dia ingin menjadi hamba Allah. Jangan jadi hamba harta. Jangan jadi hamba setan. Jangan jadi hamba kekuasaan. Abdillah. Menjadi hamba Allah. Karena nama adalah doa. Adakah nama yang wajib dan sunnah? Tak ada. Nah, kalau ada nama wajib sunnah, ada nama makruh, nama wajib. Tak boleh memakai nama yang mengindikasikan tak baik. Sekarang ada nama macam-macam. Muncul nama Tuhan. Ada orang nama Tuhan. Tak lama sesudah itu muncul lagi KTP nama setan. Satu Tuhan, satu setan. Maka kasih nama yang baik-baik. Pak Ustadz, saya mau tanya, suami saya sudah haji. Baru-baru ini dia mengaku bahwa dia sudah berzina sama orang. Apakah hajinya itu sudah luntur Pak Ustaz? Dan sekarang dia sudah tobat balik. Apakah dosanya itu diampuni dan ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang ketika berzina imannya keluar. Jadi waktu dia berzina itu iman keluar. Bagaimana keluarnya iman itu wahai Ibnu Abbas? Kata Ikrimah. Nama muridnya namanya Ikrimah. Dia bertanya ke gurunya yang membacakan hadis ini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina itu imannya lepas. Kaifa yunzaul iman?
Bagaimana iman itu lepas? Syabbaka baina asabi'i, dijalinnya. Summa naza'ahu, dilepaskan. Beginilah iman itu keluar lepas. Hina taba, ketika dia bertobat. Ada. Maka iman itu balik lagi ke dalam. Apakah hilang ibadahnya yang lama dulu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau dia taubat nasuha, syaratnya 3. Illa man taba, taubat. Wa amana, beriman. Wa amila amalan salihah, dia beramal dengan saleh. Dia taubat, nasuha, beriman, wa amila amalan salihah, sayyi'atihim hasanat, maka aku akan ganti segala perbuatan buruknya dengan yang baik-baik saja. Apakah dia taubat nasuha atau tidak, saya tak tahu. Apakah dia lebih baik dari sebelumnya? Wallahu a'lam bishawab. Ibu lah yang tahu. Nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita hanya menengok zahir orang, batinnya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah ada hadis beli itu haram? Tiga-tiga pada ini semua haram. Itu jual tahi kambing haram. Bagaimana dengan orang yang jual pupuk kandang yang dijualnya baik? Bukan tahinya itu, tapi jasa dia mengambil tahi kambing, menjemurnya kering, memasukkannya ke dalam, hidungnya mencium bau busuk, bukan tahinya itu. Oleh sebab itu jasa dia sama macam orang jual cacing. Sebelah kiri depan makam pahlawan jual cacing, haram lah. Bukan cacingnya itu, dia mencangkolnya, memasukkannya. Kalau tak ada kerja dia lain daripada dia merampok, itu dia jual cacing. Tapi kalau ada, maka dia yang lain. Jadi kesimpulannya Pak Ustaz, jual pupuk kandang boleh. Yang jual pupuk kandang silakan. Tapi dia bukan jual beli pupuknya itu, tapi jasa dia mengumpulkan itu untuk pupuk kandang. Orang meninggal dunia, di rumah kepalanya diarahkan kemana Pak Ustaz? Kalau ada orang meninggal, kemana diarahkan kepalanya? Diarahkan kepalanya seperti kiaskan ketika akan melaksanakan sholat jenazah. Ini kiblat, kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Ini kiblat. Kaki sebelah kiri, kepala sebelah kanan. Ada aturan tentang itu, aturan baku. Kalau tak kamu buat seperti ini, maka haramlah perbuatan ini. Tak ada. Maka dalam hal ini berlaku kias. Kias dalam pemakaman, ketika akan memakamkan, kepala di sebelah kiri. Begitu juga dengan membawanya turun nanti. Ikhtilaflah, kata keluarga, kepala duluan. Kata ustaz, kaki duluan. Akhirnya, macam mana ni? Kaki duluan. Karena orang kalau mau pergi kan kakinya dulu melangkah. Kaki duluan. Kita ada diatur mau kaki duluan, tapi yang biasa kita buat kaki duluan. Ini tentang masalah yang tidak ada aturannya, ma'fu anhu. Ma'ahalallah, mana yang dihalalkan Allah, ambillah. Wa ma harramallah, apa yang diharamkan Allah, jauhilah. Tak diharamkannya, tak disuruhnya, tak dilarangnya, mubah. Boleh. Waktu dibawa ke makam, mana yang didulukan? Nah, kan betul ke situ nanti ujung pertanyaan. Biasanya tempat kita kaki dulu. Kalau ada yang membuat kepala dulu, dia tak masalah. Kepala dulu dibuatnya. Ini tentang masalah hal-hal yang tidak diatur secara spesifik, masalah berangkat. Daripada menimbulkan fitnah, Ustaz Abdul Somad dibawa mereka kepala dulu. Ini lain kajinya nih. Jujur cakap, orang kita suka banyak cakap. Buat aja macam biasa, selama tidak dilarang. Sama macam masalah tangan. Apakah karangan jenazah itu mesti diginikan atau dilepaskan? Itu tak ada aturan. Mau diginikan atau mau dilepaskan? Tentang masalah. Tapi yang biasa tempat kita diikatkan, dikiaskan kepada solat, maka buat aja macam biasa.
Selama yang biasa itu ada dalilnya. Saya tidak setuju dengan buat adalah macam biasa, buat adalah macam biasa. Tidak, kebiasaan tidak bisa jadi dalil kalau bertentangan dengan dalil yang sahih. Tapi kalau tak bertentangan dengan dalil yang sahih, maka kebiasaan bisa dilaksanakan. Apa yang dimaksud syarah Al-Hikam? Saya nulis kitab 37 masalah populer. Setelah saya mati, meninggal dunia, datang murid saya dari UIN. Dia merasa buku Ustadz Somad ini terlalu pendek ini, banyak orang tak paham. Maka dibuatnya lah syarah. Syarah 37 masalah populer. Kitab penjelasan itu namanya syarah. Oh, jadi kalau gitu tafsir Pak Ustadz? Iya, syarah itu sama dengan tafsir. Tapi kalau tafsir konotasinya tafsir Al-Quran. Al-Quran, kita tak paham Quran. Kata Dr. Mustafa Umar, dibuatnya penjelasannya. Penjelasan ayat Quran itu namanya tafsir. Tafsir Al-Ma'rifah. Nah, kitab ini ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bahasanya sulit. Datang murid-murid pencinta Ibnu Athaillah Sakandari, maka mereka menulis namanya Syarah Hikam. Kandungannya masalah apa? Masalah zikir, masalah membersihkan hati. Ini kitab tasawuf. Isi tasawuf itu 3 saja. Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Takhalli, tempat air kotor, bekas tadi malam nonton bola, diisi abu rokok dan puntung rokok. Tak bisa diisi air zam-zam, maka dikosongkan. Buangkan sampahnya, buangkan abunya, buangkan puntungnya, cuci bersih, cium, masih bau, Mama Lemon masih bau, cuci bersih. Ini namanya takhalli. Hilangkan dari itu hasad, hilangkan takabur, hilangkan sombong, hilangkan sum'ah, hilangkan riya, hilangkan syirik, hilangkan kufur. Setelah bersih, barulah diisi dengan ridha, qanaah, tawakal, mahabbah. Itu namanya tahalli. Setelah itu barulah tajalli. Allah Ta'ala menunjukkan kuasanya, menunjukkan hikmah-hikmah sesuai dengan kadar amal seorang hamba. Itu aja isi. Seorang Nasrani berkata kepada saya, kenapa kalian memutari Ka'bah seperti menyembah? Tidak ada orang sampai hari ini menyembah Ka'bah. Lalu apa kerja mengelilingi Ka'bah? Semua alam semesta ini berputar. Dan putarannya persis seperti putaran orang mengelilingi Ka'bah. Andai si Nasrani, kawan bapak, kawan ibu ini belajar ilmu astronomi, maka dia tertarik pada Islam. Matahari, bulan mengelilingi matahari seperti putaran orang tawaf. Bahkan molekul-molekul yang ada itu putarannya sama. Tidak ada makhluk yang diam. Semua makhluk berputar. Putaran matahari itu sendiri pun berputar. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari pun berputar di tempat diamnya. Bedanya kalau bulan berputar, kalau hari tidak berputar begini, dia berputar di tempat diamnya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tak mungkin menabrak bulan, bulan tak mungkin menabrak matahari. Wa kullu fi falaki yasbahun. Sungguhnya masing malaikat berkeliling mengelilingi Al-Baitul Ma'mur. Satu hari 70.000 malaikat masuk sejak Al-Baitul Ma'mur diciptakan sampai hari ini tak pernah keluar. Hadis sahih. Subhanallah, bertasbih semuanya. Planet-planet bertasbih mengelilingi matahari, dan kita pula bertasbih mengelilingi Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sampai hari ini tidak ada orang menyembah Ka'bah. Tapi dia sujud ke Ka'bah. Ka'bah sebagai tiang penentu untuk mengarahkan satu arah. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini adalah umat yang satu, arahnya satu kepada Ka'bah. Tapi orang tidak menyembah Ka'bah. Jelaskan ini kepada mereka. Kalau mereka mau cari tahu, kita kasih tahu. Apa hukumnya kalau kita terlanjur mengambil KPR yang di dalamnya ada riba? Apakah tindakan kita selanjutnya Pak Ustadz? Uang dengan uang riba
Barang dengan uang tidak riba. Buka blog Abdul Somad, Somad Morocco blogspot.com. Uang dengan uang riba, uang dengan barang, uang dengan panci, uang dengan motor, tidak riba. Fatwa ulama-ulama besar berdasarkan Quran dan Sunnah. Sahabat Nabi bawa uang, dia beli gandum, uang dengan gandum, tidak riba. Uang dengan budak hamba sahaya, tidak riba. Bertambah harga. Bagaimana menurut Pak Ustadz, ada orang punya prinsip kalau menjalankan ibadah dia mencari aman. Amalan yang diperdebatkan atau amalan yang masuk syubhat ditinggalkan. Hanya mengamalkan amalan-amalan yang jelas disuruh Rasulullah dan generasi emas khulafa rasyidin. Tabi'in. Bagus. Semua yang samar-samar kita tinggalkan. Famanittaqas syubhat, siapa yang meninggalkan yang samar-samar, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia sudah menyelamatkan dirinya. Yang penting dia tahu. Yang masalah ini dia tak tahu. Tak tahu dia dalilnya. Maka saya tidak pernah menganjurkan beramal yang amal itu syubhat. Ustaz tadi mengaminkan doa imam. Iya, amin amin. Apa ada pernah Nabi menyuruh berdoa? Ya. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Illa ja'ahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Ada. Yang jadi masalah, dia tak paham hadis itu. Dia hanya menyangka baru disebut hadis kalau dibuat Nabi. Kalau tidak dibuat Nabi, saya tak mau ikut. Dia tak paham, dia jahil. Belajar tak mau. Hadis itu 3. Qauli, ucapan. Fi'li, perbuatan. Takriri, ketetapan. Jadi orang yang mengatakan mesti ada perbuatan Nabi. Oh. Semalam di jalan, saya pulang dari Jakarta tadi malam, jam 10 sampai rumah. Selama di jalan dari tempat acara ke airport, itu SMS yang masuk. Pak Ustadz, ini ada jamaah, kata dia menambah sayyidina dalam solat batal. Allahumma sholli ala sayyidina, batal. Kalau dia mengatakan batal, dia minta hadisnya. Mana hadisnya? Maka berarti batallah solat orang yang di Makkah subuh Jumat, yang turun pakai takbir Allah wa hum la yastakbirun, Allahu Akbar. Mana ada hadis Nabi turun pakai takbir sujud tilawah? Tunjukkan saya, mana hadis? Tapi Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Su'ud Asyuraim di Masjidil Haram, saya waktu umrah, imamnya Syekh Suraim, waktu turun dia pakai takbir Allahu Akbar, waktu bangkit Allah. Batal lah tu. Tengok jahil. Kalau tak ada hadisnya batal, dia bilang. Batallah semua solat orang yang di Masjidil Haram waktu malam 27. Imam Masjidil Haram membaca doa khatam Quran. Bapak ibu mengikuti tak? Doa khatam Quran dalam solat. Batal lah itu. Ini banyak sekarang ngejahil mengaku alim. Berarti batal lah solat Imam Ahmad bin Ambal selama 40 tahun. Imam Ambali selama 40 tahun menambah doa dalam solatnya. Buka kitab Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Syafi'i. Da'autu lisyafi'i fi salati. Aku doakan Syafi'i dalam solatku. Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Syafi'i. Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosa kedua orang tuaku, dan ampunkan dosa sahabat terbaikku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. 40 tahun. Berarti tak sahlah solatnya 40 tahun. Nah, jadi yang mengerikan itu adalah dia baca sikit saja, lalu dia hukumkan berdasarkan pengetahuan dia yang sikit. Saya tak mau tu, karena itu tak ada dalilnya. Saya tak mau tu, tak ada dalilnya. Saya tak mau tu, tak ada dalilnya. Dalil tu ada, dia tak tahu. Mengajilah, mengaji. Ustaz, begitu pentingnya sanad. Sanad. Apa sanad ni Pak Ustaz? Imam Bukhari
Bapak baca hadis ini dari mana? Dari kitab Sahih Bukhari, Pak Ustaz. Belinya di mana? Di toko buku. Imam Bukhari dapat dari mana? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari mana? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari A'raj. A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Nabi. Itu namanya sanad. Begitu pentingnya sanad dalam keilmuan sehingga dikatakan sanad adalah bagian dari agama. Apakah saya yang selalu ikuti penjelasan Ustaz membaca kitab-kitab yang Ustaz tulis dikatakan bersanad kepada Ustaz? Sanad itu berguru. Asal sudah berguru dia, sudah berguru. Maka ada namanya ijazah, ada namanya qiraah. Kalau ijazah itu datang syekh di sini ceramah, lalu kata dia, aku ijazahkan semua riwayatku. Itu ijazah. Ada yang lebih kuat daripada ijazah, qiraah. Qiraah itu murid membaca, guru mengangguk. Kemarin